teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 11 ingin menjelaskan tentang budaya organisasi daerah multikultural mengelola keberagaman etnis, budaya, dan agama dalam organisasi publik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nuryati dengan NIM 25040674229 dari kelas 2025F, dan ini teman saya. Saya Vanessa Ripa Puspasari dengan NIM 25040674230 dari kelas 2025F. Saya Sabita Rania Amaliana Sakif dengan NIM 25040674235 dari 2025F. Penelitian yang kami ambil yakni berjudul Pengelolaan Keberagaman Sumber Daya Manusia dan Strategi Inklusif untuk Pembangunan Berkelanjutan di Kecamatan Gunung Sitoli Barat. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk menganalisis bagaimana cara mengelola keberagaman sumber daya manusia di Kecamatan Gunung Sitoli Barat, termasuk aspek budaya, etnis, dan agama, serta mengidentifikasi strategi dan kebijakan yang efektif dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, harmonis, dan berkelanjutan. Isi dari kasus yang kami pilih adalah membahas tentang pengelolaan keberagaman sumber daya manusia atau SDM di Kecamatan Gunung Sitoli Barat yang meliputi aspek budaya, etnis, dan agama. Penelitian ini penting mengingat keberagaman tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang dalam pembangunan sosial dan ekonomi di wilayah tersebut. Melalui pendekatan kualitatif dan studi kasus penulis mengungkap berbagai dinamika yang terjadi dalam pengelolaan sumber daya manusia serta strategi yang diterapkan oleh pemerintah setempat untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan harmonis. Salah satu kekuatan utama dari jurnal ini adalah penggunaan model analisis data Mills dan Huberman tahun 1992 yang memastikan proses penelitian berlangsung sistematis dan transparan melalui 3 tahap utama, yakni reduksi data, penyajian data, dan yang terakhir penarikan kesimpulan. Penelitian mampu menghasilkan temuan yang valid dan reliable. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa keberagaman di Gunung Sitoli Barat tidak hanya mencakup aspek budaya dan etnis seperti Batak ataupun Melayu, tetapi juga meliputi faktor agama yang beragam. Tantangan utama yang dihadapi adalah diskriminasi, ketidaksetaraan akses, serta partisipasi politik yang terbatas, yang dapat menghambat pembangunan dan memperkuat konflik sosial. Dalam konteks pengelolaan sumber daya manusia, penelitian ini menyoroti pentingnya pendekatan inklusif, partisipatif, dan kolaboratif. Strategi yang diusulkan meliputi pelatihan lintas budaya, penerapan kebijakan inklusif, serta sistem monitoring dan evaluasi yang transparan. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi pegawai, memperkuat harmoni sosial, dan meningkatkan kualitas layanan publik. Selain itu, pengembangan program pelatihan lintas budaya dianggap sebagai langkah strategis untuk membangun pemahaman dan toleransi antar kelompok etnis dan agama yang berbeda. Konsep utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah keberagaman sebagai aset strategis yang harus dikelola secara efektif untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Prinsip utama yang diusung adalah keadilan, kesetaraan, dan inklusi. Prinsip keadilan dan kesetaraan menjadi dasar dalam merancang kebijakan yang tidak diskriminatif. Sementara prinsip inklusi menekankan pentingnya partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam proses pembangunan pendekatan. Pendekatan ini sejalan dengan teori manajemen keberagaman yang menekankan bahwa keberagaman harus dipandang sebagai kekuatan yang dapat memperkaya organisasi dan masyarakat jika dikelola dengan baik. Tokoh yang relevan dalam konteks ini adalah Peter Seng yang dikenal dengan konsep learning organization dan pentingnya pengembangan budaya organisasi yang inklusif. Seng menekankan bahwa keberagaman dan kolaborasi adalah kunci untuk menciptakan organisasi yang adaptif dan inovatif. Selain itu, teori motivasi dari Abraham Maslow juga relevan karena motivasi internal dan eksternal menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas. Motivasi ini dapat dipacu melalui pengakuan, penghargaan,
dan pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dan latar belakang budaya pegawai. Secara keseluruhan, jurnal ini menegaskan bahwa pengelolaan keberagaman di Gunung Sitoli Barat harus dilakukan secara holistik dan berkelanjutan. Kebijakan yang berorientasi pada inklusi dan keadilan didukung oleh sistem monitoring yang efektif, dapat membantu mengatasi tantangan sosial dan meningkatkan kualitas layanan publik. Dengan demikian, keberagaman tidak lagi dipandang sebagai hambatan, melainkan sebagai kekayaan yang dapat memperkuat fondasi pembangunan sosial dan ekonomi di wilayah tersebut. Dalam konteks teori dan prinsip utama, jurnal ini menegaskan bahwa keberagaman harus dikelola dengan prinsip keadilan, inklusi, dan kolaborasi. Pendekatan ini sejalan dengan konsep manajemen keberagaman dari Thomas dan Ely 1996 yang menyatakan bahwa keberagaman dapat menjadi sumber inovasi dan keunggulan kompetitif jika dikelola secara strategis. Selain itu, prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam sistem monitoring dan evaluasi menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan keberagaman. Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang pentingnya pengelolaan keberagaman sumber daya manusia dalam konteks lokal. Melalui strategi yang tepat dan prinsip yang kuat, keberagaman dapat menjadi kekuatan utama dalam pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan di Kecamatan Gunung Sitoli Barat. Kaitan antara teori dan praktik dalam organisasi publik penting untuk memastikan pengelolaan SDM yang efektif dan inklusif. Teori manajemen keberagaman Putri et al. 2022 menekankan pentingnya strategi pengelolaan keberagaman agar memberikan manfaat optimal bagi organisasi dan masyarakat. Dalam praktiknya, pemerintah Kecamatan Gunung Sitoli Barat menerapkan pendekatan yang inklusif melalui pelatihan lintas budaya, pemberian insentif, dan juga partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sesuai dan selaras dengan teori keberagaman dan inklusi. Teori motivasi Maslow serta konsep learning organization Petersens juga diterapkan untuk meningkatkan motivasi dan kompetensi pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa teori tidak hanya bersifat konseptual tetapi dapat diimplementasikan secara nyata untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Teori dan praktik saling melengkapi. Teori memberi kerangka berpikir, sedangkan praktik menerjemahkan dalam tindakan yang meningkatkan kinerja dan kualitas layanan publik. Lalu apa sih kekurangan dan juga kelebihan? Untuk kekurangan sendiri, yang pertama, menunjukkan pendekatan holistik dan juga partisipasif ya dalam pengelolaan keberagaman sumber daya manusia yang dapat meningkatkan harmonisasi sosial dan kinerja organisasi. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor kunci seperti komunikasi efektif, lalu transparansi, dan juga pelatihan lintas budaya yang kiranya relevan untuk menciptakan lingkungan kerja inklusif. Dan untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, studi ini bersifat kualitatif dan studi kasus, sehingga hasilnya mungkin kurang digeneralisasi untuk konteks yang lebih luas. Dan yang kedua, tidak secara mendalam ya membahas aspek ekonomi dan juga infrastruktur yang juga mempengaruhi keberhasilan pengelolaan SDM dan pembangunan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa studi ini menegaskan bahwa pengelolaan keberagaman sumber daya manusia secara inklusif dan juga partisipasif ini merupakan strategi yang penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
pendekatan yang meliputi dengan komunikasi yang efektif, kebijakan inklusif, dan pelatihan lintas budaya serta sistem monitoring dan evaluasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang tentunya akan membuat harmonis dan meningkatkan kinerja organisasi. Ya, meskipun memiliki keterbatasan dalam generalisasi dan kedalaman anak.